Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kembali lagi dengan kami DAG. Hari ini seperti biasa kita bakalan mendengar cerita horor lah mungkin ya bagi sebagian teman-teman. Kita juga udah kedatangan salah satu narasumber. Boleh diperkenalkan? Hai, selamat malam. Saya dengan Alfi. Profesinya Di bidang entertain. di bidang entertain. Nah, Statusnya Jomblo. jomblo oke sih. Riot lah ya. serius. Ini kita ada yang kurang ke hari. Oh iya. Kita gantian ya, berarti minggu kemarin itu Bobby yang Lagi syuting di mana, Bogor ya Bang? Bogor. di Bogor. Gimana di Bogor? Panas? Panas. Itu nggak ikut, lagi ada kerjaan di luar juga Di Karawang. Di Karawang. Kita sebagai gantinya kita ada narasumber hari ini yang Alfi mau bercerita sekitaran pengalaman di lingkungan kerjanya ya, yang lebih banyak merasakan hal-hal ganjil lah mungkin bisa disebutnya. Oke, kalau gitu mungkin boleh bisa dimulai aja kita untuk berceritanya. Pengalaman apa nih yang mau diceritain hari ini? Oke, jeng. Banyak sih kayaknya. Oke, pengalaman. Salah satu pengalaman mistis lah. Pengalaman mistis karena kebetulan Alfi ini kan profesi entertain yang mengharuskan memulai aktivitas itu di malam hari. Dini Atau hari itu dini ya? hari. Jam 3, jam 4, jam 2 udah harus mulai berangkat, sudah harus mulai aktivitas. Jadi ada satu kejadian di mana Alfi ada kerja di salah satu daerah, tepatnya di kota Bandung. Pada saat itu, satu hari sebelum atau H-1 sebelum hari H itu kita sudah survei tempat. Kita udah lihat nih, jalan itu kebetulan ada dua, arah kiri dan arah lurus. Tapi pada saat itu kita datang lagi di hari H, jalan yang lurusnya ini tuh tiba-tiba kita nggak lihat. Entah memang kitanya masih ngantuk, entah kitanya emang nggak fokus, karena pada saat itu kita kerja kondisinya bawa motor semua, kebetulan 2 orang. Jadi teman Alfi itu di depan duluan, Alfi di belakang ikut, entah mungkin karena kondisinya jalan masih gelap, tidak terlihat atau seperti apa, tiba-tiba jalan itu tuh nggak ada, yang tadinya ada 2 arah kan jadi satu. Kita ngikutin jalan, dari belakang tuh udah sempat bilang, ini jalan tuh udah betul atau salah, kayaknya jadi jauh banget gitu, karena satu hari sebelum kita datang ke sana tuh jalan nggak sejauh ini. Sampai kita jalan muter-muter, yang tadinya kita janjian di jam 4 pagi sudah harus memulai aktivitas atau kerjaan, kita mulai di setengah 7. Kita malah terus nyasar ke jalan yang memang betul-betul asing, betul-betul kita nggak tahu jalan itu di mana, kita nggak tahu itu daerah mana tepatnya gitu. Tapi kita sampai kita istighfar di situ, baru kita tahu jalan itu di mana, dan kita bisa sampai di jalan itu setelah kita ingat dengan istighfar itu. Begitu baru ketahuan tuh jalan. Di pagi-pagi itu tuh ada 2 kemungkinan nih, antara jalan itu memang dia ngumpet dulu atau emang kitanya masih ngantuk gitu, karena kondisi kita bawa 2 motor nih, iring-iringan 2 motor gitu. Positifnya seperti itu. Sampai kita kesiangan, setengah 7 baru mulai di tempat yang kita mulai kerja tuh. Wow, udah rame. Wow, kemana aja begini, kita mulai kerja aja. Tapi alhamdulillah semua sih kerjaan lancar gitu. Tapi memang ada info dari beberapa rekan Alfi yang di sana juga, memang di salah satu tempat itu memang kurang bagus responnya ketika melihat teman satu profesi dari daerah lain gitu. Jadi memang mungkin mengharuskan kalau misalkan di daerah sana itu ambilnya itu dari daerah sana juga begitu, tidak ambil dari daerah luar. Karena kebetulan pada saat itu saya kondisinya endorse membantu kawan, jadi saya mau aja begitu ceritanya. Lalu jadi intinya jalan yang tadinya kita lihat ada 2 itu jadi ada 1 aja, intinya begitu. Disasarin lah intinya. Mungkin secara tidak kasat matanya itu kita disasari, entah kitanya emang bego, entah emang kitanya mendadak lupa jalan gitu. Tapi sih kalau secara logika harusnya tahu ya, karena udah survei sebelumnya. Sudah survei. Terus kan zaman sekarang udah ada Google GPS. Google Maps, ada GPS. Gitu kan
nyasarin enggak. Tapi punya kuota waktu itu. Tapi pada saat tapi di Mas Al endorse-nya banyak kok. Oh, Yakin. tapi di hari itu mah kita nggak ingat ke Google Maps tuh. Oh iya. Karena kita kan dengan PD-nya kita ingat Dan- jalan Oh, tol. iya. Udah survei ya. Udah survei. Estimasi waktu aja. Estimasi waktu itu Udah. tadinya kita tuh sekitar 30 menitan lah. Nyampe. 30-40-nya Itu estimasi. 3 jaman ya lebih. Hampir 3 jam, hampir 2 jam 3 jam? setengah lebih. 3, 4, 5, 6, setengah 7. Setelah 3,5 jam. 3 jam setengah. Itu dibikin muter-muternya sampai 3 jam Nah, berarti. ya. gitu. Itu masih area Bandung. Tapi Bandungnya bukan Bandung kota ya, pusat ya. Ya kebetulan itu daerah Bandungnya rada Bandung Timur. codet lah. Timur. Bandung Timur. Timur ya, masih Cuma Bandung Timurnya agak ke atas. daerah Kalau ya. Begitu. Dari kacamata Kang Ari, Kang Andi mungkin. Biasanya sih ya kalau yang profesi yang gitu nggak ada sih yang sampai jarang-jarang yang sampai kosong. Apalagi kan tadi kabar katanya kalau ngambil dari luar Oh. nggak mau gitu kan, pengennya yang ada di sekitar aja. Banyak sih kejadian yang kayak gitu juga, bukan hanya Alfi gitu. Pasti yang lain juga pasti ngalamin kayak gitu. Karena ya gitu, pasti kalau ada yang buat pasti disasarin, pasti disasarin. Mungkin karena apa ya, penolakan atau mungkin iri matanya. Ya, Persaingan lah ya. persaingan, Persaingan. persaingan yang tidak sehat. mempondasikan diri mungkin. Pondasi kemana? Ya maksudnya jadi kalau ibaratkan ini jalur ini jalur ini gitu. Jadi si yang apa yang daerah sana tuh ya kan ada juga Mm-mm. yang seprofesi lah. Dia tuh kayak yang mempondasikan. Bisa jadi. Bisa jadi ya, Untuk jadi tidak ada istilahnya persaingan mungkin ya, persaingan bisnis. At least memang ketika kita bicara dari segi bisnis pun, Alfi pun menyadari dengan hadirnya kita sebagai anak bawang, anak baru gitu ya, mau tidak mau orang yang sudah lebih dulu ada di profesi itu kan menjadi ada saingan. ya, Yang tadinya dia dapat pemasukan lancar dengan datangnya kita pendatang baru teh kan, at least dia akan berkurang, Iya. terganggu finance-nya. Mungkin mereka menganggapnya seperti itu. Cuma kan qadarullah ya, kalau rezeki mah sudah masing-masing gitu. Betul. Apalagi mungkin kalau secara kualitas lebih bagus saingannya gitu Bisa kan jadi, pasti. iya sih, benar bilang saya tuh bagus banget. Alhamdulillah. Alhamdulillah. tadi ada yang bilang dua arah ya. Tadi yang kata Bobi bilang sih, jadi emang awal-awal waktu yang awal survei itu siang atau malam? Siang, sore, Sore. sampai jam 3. Jadi gini kasusnya ya, jadi orang yang sana tuh kayak nanam di tempat itu, nanam di jalan itu. Jadi Oh, kalau lokasi. jadi si tahu, jadi si orang itu tuh bahwa kalau ada yang satu profesi sama dia pasti disasari, karena jalan itunya tujuannya itu pasti ditutup gitu. Jadi memang sangat ya. Dia yang memang sengaja, dan itu pun secara otomatis gitu. Bukan pas ada hari itu ditanam, tapi udah otomatis ditanam aja. Pasti kalau ada profesi itu pasti gak akan nyampe ke tempatnya tersebut. Jadi Kalaupun nyampe pasti telat. oh jadi ibaratkan bukan cuma pas ada si A ini doang. Mungkin ke yang lain Ke yang lain juga gitu. bisa kayak gitu. Tapi itu mungkin lebih ringan ya ceritanya, karena ada beberapa kasus juga yang teman Alfi bukan dari daerah situ juga nya, maksudnya ada di beberapa daerah Sama juga gitu. yang at least dia dari Bandung masuk ke salah satu daerah, dia itu sampai sakit. Ada beberapa juga yang tidak sakit, tidak apa, meninggal. Ada beberapa itu Iya satu ya? profesi semua begitu. Tapi itu hanya kabar. Tapi memang ada beberapa itu yang rekan Alfi juga yang memang kejadian dia langsung sakit, yang meninggal, itu memang betul. Emang Itu saingan. meninggalnya tuh dia lagi kerja kah atau memang di jalan setelah kecelakaan? enggak kecelakaan, dia sehat walafiat Oh. pulang kerja setelah itu, tapi nggak tahu sih detail infonya, tapi yang jelas di hari itu teh setelah dia pulang kerja wafat aja, ada kabar dia wafat. Ada kabar burung setelah pulang dari salah satu daerah itu juga gitu. Berarti masih untung juga kemarin cuma disasarin aja. Karena saya kan punya 7 harimau. Ya mungkin itu ya salah satunya mungkin kalau misalkan
jalannya ditutup karena ada merasa saingannya datang, intinya mah tetap sih mungkin dibikin nggak datang, terus mau nggak mau kan yang bikin acara ini manggil Yang ini, datang. yang Nah. dekat. Karena udah terlanjur gitu ya. Kan piraku ini nggak datang di cancel kan, Iya. mau nggak mau pasti manggil yang Iya, mepetnya. Sementara kan acara harus tetap Berjalan. berjalan. Nggak mungkin dong. Dan Art- tahu semuanya di hari itu tiba-tiba mati lampu dari mulai acara sampai selesai. Tidak ada Pasti ada. hiburan dan tidak ada pakai mikrofon. gangguannya berarti Benar. selain disasarin yang mau datang ke situ di lokasi pun berarti Karunya. Iya, emang bukan hanya sekedar profesi itu aja sih, Ar. Profesi yang lain pun sama. Sebenarnya pasti banyak, ada. pasti ada aja. Persaingan ya. Persaingan, namanya persaingan. Orang yang nggak berani langsung ya udah, cara jalannya lah hidup. tidak bersaing dengan sehat. Jangan. Gitu. Cuma yang jadi penasaran teh Alfi teh ini tuh ya sampai sekarang teh. Apa benar kejadian-kejadian yang Alfi alami ini teh memang berhubungan dengan Ya. hal begitu? Atau memang itu mah pure kesalahan Kebetulan. kita sebagai manusia biasa gitu? Kayak hal-hal yang berkesinambungan dengan Alfi sakit, dengan cerita tadi, apa itu ada berhubungan dengan memang dunia seperti itu, atau itu mah pure kesalahan dari kita sebagai manusia? Karena kan kalau Alfi sendiri mah ada ngorek-ngorek info, mencari tahu ke hal-hal yang begitu enggak, cuma ini mah yang dirasa aja dan cerita ke beberapa temen teh Sama. konon katanya begitu, cina bukan dari ya ada sedikitnya ada dari hal-hal begitunya lah begitu. Kurang paham juga ya kalau dari hal-hal karena itu nama gitu. Kalaupun mau nanya juga takutnya salah nanya orang gitu ya. Salah nanya ke narasumber. Zaman sekarang kan narasumber teh kadang dia bilang apa-apa kitanya manggut, kitanya yang tersuges, salah Iya. deui begitu. Lah menjerumuskan ya. Nah, kan sekarang mah banyaknya karena itu tadi. Tapi yang kalau kejadian kemarin bisa jadi sih, karena kalau di sisi logis ya, sebelum Pi bilang istighfar, jalan itu kan nggak ketemu. Ya, sejalan teh. Kalau misalkan logis kita ingat jalan itu, Ya. namanya orang lupa gak akan sampai ngeblank banget. Kalau udah lupa, oh ini bukan kemarin nggak kesini kok, pasti balik lagi. Apalagi Gak akan kan sampai berjam-jam. Jadi kan terus. Jalurnya kan cuma 2 lagi. Iya. Kan? Terus apalagi kan kemarinnya udah ke sana, masa besoknya kita langsung lupa. Gitu kan. Itu. Padahal kan Sisi cuma logis, cuma ya. 2 cabang ya jalannya antara Iya. kanan atau lurus kan. Ya. Sedikitnya pasti inget lah, pasti di perjalanan. Kemarin kan gak jalan ke sini. Berapa menit kemudian pasti ingat, pasti balik arah. Kita singgahnya eta si pohon besar tadi. Kita ingatan tatangkalan eta, cuma si gana jalannya nyumput dengan tatangkalan. Jadi eueuh. Ya maksudnya nggak akan mungkin sebablas itu. Iya ya, sampai berapa berjam-jam. jam gitu. Iya. Sampai. Tapi itu pas kan itu ngehnya apa ya? Berikan kata A tuh berjam-jam. A enggak gitu, ibaratkan inisiatif coba apa? Ngontak si Yang punya Klien. hajat. Justru yang punya hajatnya udah nelpon terus. Kita teh bilang kita lagi di jalan karena kalau kita bilangnya sehari ribut makin ribut. Nanti panik sih. Panik karena kita teh berusaha untuk menenangkan mereka dengan kondisi kita di gunung dan lembah. Itu nelponan terus. Sampai jam 6, dari jam 5 ke jam 6 tuh terus. Sehingga sampai ambil ngagulitik teh gara-gara tuh fokus di teleponan mereka. Oh itu jadi pas di perjalanan itu sempat eksiden juga gitu. No, pas nyampe teh. Oh. Cuma jadi terfokus kan. Iya. pas baru nyampe langsung Pas begitu kita mau belok ke rumahnya baru ngagubrak. Sudah lelah. Lelah. Iya. Kalau positifnya ya capek lah. Capek. Udah naik Di subuh motor. lah. Suka gunung nih. Anginan deh. Mungkin kayak cerita kalau misalkan orang-orang naik gunung berarti kalau disasar itu karena mereka sombong. Nah kalau ini mungkin Coba bacaan ya rek Indi teh. Nah, ya mungkin salah Itu satu bisa istilah. aja, gitu kan. Nah, makanya sekarang banyak pembiasaan Alfi ya sebelum berangkat kerja, membiasakan ini mah. Bukan jadi syarat dan ketentuannya, cuma ini mah pembiasaan untuk bekal diri. Diusahakan sebelum berangkat kerja teh tahajud. Ya. Nah, itu minimal Bismillah. sunat we lah Ya. 2 rakaat gitu. Sebelum Untuk mulai aktivitas apapun. baca gitu ya. Quran lah gitu. Minimal gitu pembekalan untuk diri sendiri ya
tidak disyaratkan dan tidak ditentukan oleh siapapun. Dan Alfi mah teu boga guru khusus, tidak punya ngaji gitu bisa ya, ini mah hanya pembekalan diri sendiri aja gitu, nyamuntangna ka Allah gitu. Ya ada pegangan kita mah ya sebagai muslim ya Allah. Gitu sekarang mah pembiasaan. Cuma setelah dipikir-pikir teh, oh iya saya tuh pernah mengalami hal begitu gitu. Kayaknya mah nggak logis deh gitu. Cuman yang jadi pertanyaan teh sekarang teh itu teh memang betul kejadian secara mistis atau memang secara mistis atau emang kitanya emang bego gitu. Itu kejadiannya tuh udah berapa lama? Itu teh di tahun 2018. Oh, 2018. 3 tahun yang lalu. 2018. Cuma memang rada kuat dari Nongkarari itu teh sekarang nih setelah update abi boga baju bukan naon. Mungkin orang teh menganggapnya Terancam ya. mungkin orang teh menganggapnya wah berenang loba duit ya sih. Oh gitu itunya orang teh menganggap Perjuangan. Sesalin ada sangkut pautnya itu. Dari saya dengar cerita tadi, lihat-lihat flashbacknya emang iya. Dari dengar cerita kayak gitu, emang sih daerah sana masih Kuat ya? kuat. Magisnya. Magisnya itu masih kuat. Masih kuat daerah sana. Kalau dengar cerita kayak gitu, apalagi kata teman katanya kan, kalau ada yang dari luar pasti disesarin atau celaka kayak gitu. Itu ada satu poinnya sih sama mistis tersebut. Dan Mix itu. selain apa ya yang berprofesi ini tuh, selain mereka menggunakan daya tariknya Pelaris. pemikat dan pelaris, mereka juga punya juga benteng untuk ibaratnya menghandle salah satu mungkin ya saingannya lah biar tidak datang ke daerah itu. Karena aktif mungkin ya bun. Segala gaduh. karena mungkin ya beliau ini pengen eksisnya cuma di situ-situ aja, nggak berani eksplor keluar. Jadi cuman dia ibaratnya pengen jadi andalan di daerah itu loh. Misalkan gue nomor satunya nih, nggak ada yang pakai lagi dari luar gitu. Sebetulnya seperti itu ya, saingan bisnis yang tidak sehat ya. Karena kan hasil pun orang bisa lihat bagus atau tidaknya. Kalau emang dia kepake ya pasti akan kayak lagi. Ya. Kalau mau bersaing ya istilahnya ya Bagus. perbaiki kualitas gitu kan. Kualitasnya ya dibagusin. Gitu. Ya mungkin zaman dulu ya, yang saya tahu juga banyak yang pakai ya sebelumnya. Kalau misalkan lagi di hari H-nya pun yang bersangkutan itu ada yang bakar menyan, sampai Ritual. ritualnya yang ditiupin rokok ke orangnya tersebut, katanya biar auranya keluar. Tapi memang dunia entertainnya itu tuh memang seru ya. Banyak banyak cerita lah ya. Ya banyak. Cerita bisnisnya memang banyak gitu. Entertain tuh. Iya, Gila, karena kan gila. persaingan apa segala Serius. macam. Karena di entertain tuh ada yang buat nyerang, harus punya defense-nya juga. Karena dari pihak lain tuh pasti ada yang. Karena gini, saya pernah dengar cerita artis tiba-tiba dia mau manggung, malamnya tuh dia suaranya hilang. Hilang. Tiba-tiba hilang. Terus dia telepon ke orang tuanya katanya, tolong didoain sama anak yatim. Dan hari H itu langsung sembuh. Kalau secara medis mungkin harus ada proses penyembuhan dulu dong. Iya. Dan Tapi kalaupun radang kan itu pasti ada dari sebelum-sebelumnya. ini udah terasa, ini mah malamnya mendadak Tiba-tiba gitu. suaranya hilang. Kayak gitu kalau dunia entertain. Luasnya. Ya, kalau misalkan penyanyi kan, kalau misalkan penyakitnya lah mereka radang masih yang serangannya kan. Tapi kan kalau misalkan radang kan biasanya 3 hari itu udah mulai kerasa nggak enak kan suara. Kalau misalkan tiba-tiba hilang mah ya Aneh. apalagi kan kalau misalkan bukan bantuan jin yang kayak gitu. Nah balik lagi, kalau misalkan permasalahan yang disasarin ya intinya mah yang daerah sana tuh nggak Terima. nggak terima dan mereka memang merasa tersaingi dan kalah eksis mungkin ya. Iya. Mungkin entah mereka tetap menerapkan dengan, kalau misalnya gambar mah pola yang jadul, karena sekarang kan lebih Modern. modern dan banyak macam-macamnya. Ya
cuma dibikin nyasar ya, dan Masih alhamdulillahnya bisa alhamdulillah ya. Masih hatur nuhun sih. alhamdulillahnya bisa nyampe juga ke lokasi. Benar Kita sampai ini ya. Kuna neong ya. Itu kan jalurnya juga yang sampai ngelewatin gunung terus tanah merah. Untungnya masih bisa konsen nyetir. Kalau misalnya amit-amitnya Malaweng kan di Terus atas dibikin ngeblank sama sekali iya itu sih. bahaya. Kalau mau diinget-inget mah itu teh jalan teh. Tahu jalan Pasir Ipis teh di Lembang yang Mandarin masuk. Tas gak eta, tapi jalanan tanah beureum jeung batu. NMAX. Oh disasarin Betul. itu ke situ gitu. Ini jalannya jadi kayak gitu Ya, jalan jalurnya gitu ya. Makanya Bob kan ini sinetron lagi ratingnya bersatu, hati-hati Bob. Ya, selalu berdoa kepada Allah. Dan bagusnya Alfi ini ya kuncinya tetap berpegang teguh sama yang maha kuasa ya. Iya. Dia masih bisa kontrol, terus bisa tenang lah, dia bisa ngucap istighfar, masih ingat gitu. Alhamdulillahnya ya kuncian kita ya tetap berpegang kepada Allah. berdoa gitu. Itu sih yang paling mujarab. Gratis deh. Karena apapun usaha manusia tetap kan yang paling ini bagus di Allah ya. Ya. Mau sehebat pun, sehebat apapun lah manusia ya tetap aja kita makan. Iya. Balik lagi ke yang maha kuasa. Ya, pastilah namanya persaingan bisnis zaman sekarang, bukan zaman sekarang aja sih, zaman dulu pun udah ada Udah hal ada. yang kayak gini ya. Apalagi kondisi sekarang lagi begini kan, istilahnya semua bidang bisnis lagi susah lah istilahnya ya gitu. bahkan bisa disebut kasarnya segala cara dihalalkan. Tapi ngomong-ngomong Rit, ini selama kita cerita tadi Adi sempat merinding. Saya udah mulai biasa tuh tanda-tanda, udah mulai pusing. Kamu ada yang dirasain? Ada cerita lain. Ini ada cerita Selain lain? itu dari profesi sama juga. Nih masih sama ya, satu profesi. Masih dari zaman dulu juga untuk profesi Alfi ini kan memang nggak jauh dengan hal-hal klinik ya. Iya. Memang entah memang itu diharuskan, entah itu emang satu aturan atau satu keharusan yang memang mengharuskan melakukan hal seperti itu. Karena kan di zaman dulu mah banyak istilah lah ya sebelum melakukan pekerjaan atau sebelum memulai aktivitas itu banyak istilahnya, banyak stepnya, harus ini dulu, harus ini dulu, harus ini dulu. Secara dengan Alfi yang kondisi anak 2000-an, anak milenial gitu, melabrak semuanya gitu. Jadi kayak aturan-aturan yang sebetulnya mungkin dipegang teguh Biasanya. sama orang-orang sebelumnya, ini sama sekali tidak dilaksanakan begitu. Cuma kan kalau misalnya secara logis kita aja, kalau misalkan memang kerja mah selama kitanya mau explore, selama kitanya mau kreasi mah gitu ya. terus berkembang, karena kan yang namanya dunia seperti ini mah terus berkembang gitu kan. Entertain apalagi, fashion apalagi terus berkembang gitu. Kalau misalnya kita terus-terusan bergantung dengan begitu, kapan kita majunya begitu. Itu pemikiran Alfi nya, tidak bisa dibetulkan juga. Itu hanya dari sudut pandang gitu. Ada satu lagi pengalaman, ini di salah satu hotel yang memang kawasannya juga memang sedikit creepy-nya, kondisi si hotel-hotel, si kamar-kamarnya juga memang sudah banyak cerita. Memang di salah satu hotel ini teh memang Lumayan ini. udah lumayan serem lah gitu ya, udah banyak cerita begini bla 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 bla. Di satu event Alfi itu ada acara di salah satu hotel ini, melakukan aktivitas seperti biasa lah ya, acara dari mulai pagi, dari mulai dini hari kita udah mulai prepare. Konon katanya karena Alfi ini dapat laporannya setelah selesai acara, jadi by phone. Jadi dapat info dari manajer kalau misalkan si pekerja hotel itu mengalami kerasukan. Setelah dia clear up, pas proses clear up di area wedding itu 4 pekerjanya itu kerasukan. Begitu ditelepon, bingung dong Alfi teh ditanya, ada bawa apa pada saat make up? Saya nggak bawa apa-apa, saya cuma bawa alat-alat make up. Oh begitu, di sini info dari ibu ini, Bu Haji, ada bentrok energi dari perias dan dengan orang
ya istilahnya dengan orang penunggu di sini. Makhluknya. Begitu. Geger di dunia. Semakin bingung kan dapat kabar seperti itu, tabrakan energi seperti apa, energi apa yang saya bawa. Semakin bingung, tanya lagi, ini kejadiannya seperti apa, diceritakanlah. Jadi di salah satu ruangan itu yang dipakai untuk prepare, di situ tuh sebetulnya ada penunggu, sosok wanita berbaju merah. Tapi memang sudah bukan rahasia sih, karena Alfi juga udah langganan di hotel itu terus. Memang mereka itu selalu ada ritual kayak sajen gitu, itu memang nggak tahu ya satu keharusan atau gimana ya. Konon katanya sih untuk kelancaran, nah mungkin ada yang kurang atau seperti apa. Dan yang jadi bingungnya tuh tabrakan energi itu seperti apa ya, dengan Alfi sendiri ya yang bingung gitu. Lalu diceritain detailnya, jadi dia merasa tersinggung karena dia nggak bisa masuk. Jadi si sosok perempuan ini tuh sebetulnya dia ingin menikah, dia itu ingin cantik. Pada saat itu kebetulan menggunakan kebaya pink juga, yang Alfi handle ini menggunakan kebaya warna pink. Jadi dia tuh seneng banget. Dan memang semua orang, semua tim WO kru itu dia bilang Alfi yang paling best, paling pangling dan paling beda. Entah kenapa semua orang di hari itu tuh bilangnya begitu, paling beda, paling beda, paling beda. Lalu nggak lama setelah itu acara berjalanlah lancar. Begitu di sampai penghujung acara, pada saat clear up, karena tidak bisa, jadi dia masuknya ke pekerja di hotel itu. At least si manajer konfirmasi dong, Alfi bawa apa, karena di sini jadi tabrakan energi. Alfi sendiri pada saat dikonfirmasi sih bingung, energi apa, karena untuk Alfi sendiri sih tidak berkaitan dengan hal seperti itu. Bukan tidak mempercayai, tapi maksudnya enggan untuk melakukan atau cari tahu tentang hal-hal begitu gitu, karena takutnya kan jadi menyerap yang lain-lain juga gitu, hal-hal negatif begitu. Itu ceritanya. Lalu itu satu cerita dan satu event berikutnya di hotel itu juga sama, fashion show lah. Alfi ini fashion show, deg, semua orang bilang luar biasa, bagus sekali. Tapi begitu beres-beres semua barang, tiba-tiba semua orang nyium bau menyan yang pekat di ruangan yang Alfi pakai untuk prepare. Tapi pembahasan itu dibahas setelah acara selesai. Jadi 2 hari dari situ kita briefing di kantor itu, kita briefing. Lalu ada salah satu rekan yang bilang gini, Vi, kayaknya kemarin teh kamu teh pakai apa di ruangan itu pas kamu beres dan beres pulang, bau menyannya kuat banget. Di mana ditaruhnya? Bingung dong, saya nggak bawa menyan. Kalau misalkan bawa di situ bakar-bakaran, itu kan lantainya karpet. Gitu. Itu yang sampai sekarang bingung. Dan orangnya masih ada kalau mau dikonfirmasi. Dia bilang begitu, satu ruangan itu sampai bau menyan kuat banget. Notabene pada saat itu Alfi baru-baru ingat karena menyan, ingetin acara itu aja sampai lupa bawa baju buat sendiri gitu. Masih di hotel yang sama itu teh. Jadi 2 event itu teh beberapa teman yang konfirmasinya begitu, satu dari manajer, satu dari rekan kerja begitu. Coba bagaimana kakak-kakak? Kayak cerita yang dari awal tadi, kenapa katanya ngerasa kesinggung. Betul. Jadi kan gini yang saya lihat ya, jadi setiap ada event di sana, mungkin ya dulunya tiap yang perias atau apapun itu dia selalu ngelakuin hal ritual. Oke. Selalu pasti selalu ngelakuin hal ritual. Nah pas giliran AA, dia tuh kan ngelakuin hal tersebut. Jadi ngerasa, wah orang biasanya diberain aja ente. Biasanya saya tuh suka dikasih ini tapi ini enggak. Jadi itu yang ngerasa dia tersinggung. Kayak gitu. Kalau bentrokan energi sih mungkin bukan bentrok, karena hal itu aja Begitu. Jadi mungkin ya karena nggak bisa masuk ke wanita itu ya mungkin ibadahnya lebih kuat, karena jadi sesuatu itu nggak bisa masuk ke pengantin tersebut, karena biasanya ada hal ritual, ini enggak gitu. Kayak gitu sih sebenarnya. Pernah kan
saya pernah cerita kalau kita sering ngelakuin hal ritual apapun itu justru malah mengundang hal yang kayak gitu. Itu tuh kalau misalnya kayak kejadian yang itu, kalau misalnya dilakukan ritual buat ya maksudnya sesungguh buat si sosok itu, bikin si sosok itu energi lebih kuat Lebih gitu. kuat. Ya. Oh sebetulnya begitu. Sebetulnya lebih kuat itu, bukannya malah jadi baik atau gimana, justru energi mereka jadi lebih. Dia lebih leluasa lah kalau Iya. misalnya mau menguasai atau masuk ke sosok. Kalau kata orang Sunda mah diwowoi, Oh, diogok. Jadinya Yang gue itu sebenarnya kan ngasih makan. iya. kayak gitu. Bukannya sebenarnya dia supaya dia baik, justru malah timbal baliknya sebenarnya. Kalau kita ngasih sesajen itu, timbal baliknya ke diri kita nantinya malah kalau kayak kita ngasih jadi malah nyerah. Yang mendingan nggak usah sama sekali gitu kan. Kan saya pernah bilang dari dulu, kalau ada makhluk kesurupan apapun, kalau minta apa jangan dikasih. Karena kalau yang itu dikasih hati ya minta jantung nanti. Ya minta kopi, minta rokok, ya nenjeng urang. Iya, benar. Mungkin kalau misalkan bentrok energi mungkinnya dari Alfinya sendiri, mungkin dalam hatinya dia berzikir, Bersih. entah mungkin sebelum melakukan aktivitas itu ya kita sebagai consumer baca-baca dulu biar lancar di lokasi, kan nggak ada gangguan. Mungkin bentrokan energinya mungkin ya itu, mungkin kalau misalkan dia merasa bentrok energi ya panas lah nah, mendeketin orang yang lagi zikir atau lagi berdoa. Ya namanya setan Dibacain. pasti kalang kabut lah yang kayak gitu. Terus yang kasus kedua yang passion show ya. Nah yang passion show tuh tahu. Yang pertama, balik lagi ke orang-orang kacau kan. Kemarin ke orang kemarin naon, gak ngasih apa-apa. Kemarin gak ngasih apa-apa. Iya. Ya udah sekarang kita mau bertindak gitu. Jadi ngeluarin apa kayak Bebauan bebauan. yang Mending bisa sih jadi bebauan. fitnah kan itu. Mending itu bebauan. Biasanya kalau gitu entah itu ada kesurupan massal atau apa bisa jadi biasanya. Jadi dia memang sengaja nunjukin Bahwa- eksistensinya ya, dia ada eksistensinya gitu. Kayak gitu. Murikat. Yang Nah, salah soal satunya cicak. itu bisa menimbulkan fitnah kan, jadi Ya. akhirnya kan bisa Nuduhnya. menggunakan ya Mm-mm. namanya setan ya, Menggiring opini gitu. jeleknya ke ini Iya. si AA ini gitu. Iya sih, tapi emang beberapa dari teman juga jadi bilangnya gitu. Hmm. Emang kamu tuh punya apa? Sok jujur. Iya, Masuk pasti. bilang aja di sini kamu pakai apa. Kita makin ditanya gitu makin bingung ya makin naon gitu. Dilanya ini makanya belum beja ya. Mau beda aja. Rahasia dapur atau apa ya? Rahasia dapur. Itulah. Belum berani sih kalau misalnya pakai kayak gitu mah. Ya Jangan bismillah sih. lah ya kan Gusti Allah lah ya. Ya Gusti Allah nya dukari mungkin namanya. Jangan sampai Itu. karena Jangan. ada efek negatifnya kan. Ada timbal balik kalau pakai gitu. Sebenarnya. Tapi ya balik lagi dari sendiri. Iya, tergantung keyakinan lah ya. Keyakinan. Tergantung keyakinan dan kebutuhan ya itu mah Nah, pokoknya. iya. Sehingga enak kudu ya. Tahur yuk. Kalau yuk. Ya semakin tinggi angin pun semakin terasa lah. Iya itu. Karena intinya sih kalau buat pelindung ya itu pencinta ibadah. Paling aman lah ya. Paling aman, Salat Paling malam. benar. pelet yang paling ampuh. Serius. Bisa langsung sama yang punya ya. Itu Mas Al juga hari ini lagi di atas dia adem ayem aja gitu karena dia mah jalur sehat ya. Cuma Zikir, sholat, bener. Itu yang maha kuasa. Iya bener. karena kan ibaratnya kalau misalnya kita ambil jalur cepat dan instan tuh belum tentu kita bertahan lama ibaratnya. Dimana kita kan ngerintis dari awalnya dari perih terus kita ngasilin kan itu udah nikmat banget dan pasti bertahan dengan lama. Iya. Ya ini mau buat temen-temen yang Nah, mungkin yang nonton ya gitu. Kita tidak bermaksud menggurui ya. Ya. Itu mah kita mah cuma ngasih gambaran aja lah gitu. Ya selebihnya terserah sama baik lagi ke pribadi masing-masing lah ya itu. Itu juga hak kalian masing-masing mau seperti apa jalannya. gak memaksakan apa yang kita percayai. Betul.
Dan saya di sini pun tidak bisa untuk bilang tidak. Iya. Itu mah karena kan hak dan kepercayaan sebenarnya. Tapi balik lagi sih, kalau dari agama di Al-Quran pun udah dijelasin kita itu hidup berdampingan dengan mereka. Ada ya. Ada gitu. Ya tapi kita saling jaga lah. Dan yang salahnya tuh ya karena ada yang sering ngasih sajen, Nah, ngasih makan sebenarnya buat mereka. Suatu saat kalian lupa ngasih makan, mereka ngambek. imbasnya Kalian bikin event, dibikin acak-acak tuh event mau kayak gimana? Imbasnya jelek ya buat kita ya. kayak gitu. Jadi intinya sudah paham. Paham sih sejauh ini. Ya apapun lah pasti selalu ada dua sisi ya. Maksudnya kita pakai sisi logikanya seperti apa gitu, mungkin dari sisi apa ya, mistis atau misalnya magisnya pasti kan ada gambarannya gitu. Dan permasalahannya itu nggak jauh-jauh dari pengasihan, kayak gitu. Asihan. Pengasihan. Namanya asihan, lain pegangan asihan. Asihan. Ada yang di Batu Ali. Iya, Ada yang Pasang nyaranin. di muka. banyak medianya banyak ya Media. seperti itu. Banyak jenisnya. Ada juga beberapa menempelkan ke alat-alat kerjanya. Ya, ada yang kayak gitu. Tidak boleh dilangkahi, tidak boleh dipakai orang. Ada juga yang ibaratnya ditempelinnya kita biasa pakai parfum apa, jadi bacain ke situ kalau kita pakai parfum itu Auranya beda. orangnya beda dan daya tariknya pun beda. Segitunya. Jadi asihan itu bisa ke benda-benda ini juga bisa ya. Benda Mungkin- cair, benda padat ya bisa. Kayak teman-teman di agama mungkin pernah lihat konten kita sebelumnya. Alfi udah pernah lihat belum? Kita juga sempat sekilas bahas ya yang benda-benda itu. Kita ada sih. Pusaka benda pusaka. Aduh, saya nggak Tapi ya percaya nggak percaya memang Ada. hal seperti itu memang ada. ada dan itu nyata. Kerasa sendiri ya. Saya maksudnya udah ngalamin gitu. Berusaha untuk tidak percaya tidak, tapi mengimani juga tidak. Tapi udah kerasa. Sieun mah Ini dari tadi kerasa nggak dari sebelah sana ada aura tuh dari cincinnya Bobby itu? Lihat. Bob ya, itu lah kosong loh cincinnya Bobby. Coba Bob, ini teman-teman DAG penasaran liatin cincin kamu Bob. Dan sampai Alfi pun katanya pernah sakit sampai 2 Oh iya, bulan. sakit sakitnya. Kenapa? Oh, nyebut bulan-bulan. Itu mungkin bisa diceritain. Entah ini berkesinambungan atau tidak, cuma yang dirasakan itu setelah kejadian itu. Kejadian di mana di kantor itu ada ular hitam gitu. Cuma memang pada saat itu Alfi nggak berani langsung Ambil Dijudge kesimpulan lah, ya. gitu. nggak berani ambil kesimpulan setelah kejadian itu gitu. Memang kondisinya pada saat itu pun emang lagi pandemi kan. Kita juga nggak tahu imun kita kondisinya seperti apa. Cuma mungkin berkesinambungan setelah kejadian itu gitu. Sampai 2 bulan tidur nggak nyenyak, panas, auranya panas, sholat apalagi udah nggak mau, Oh, males itu udah setiap bangun tidur itu nggak fresh, capek bawaannya lelah. hawanya Jadi orang-orang yang lihat Alfi teh bawa kata teman-teman Alfi teh kenapa sih manyun wae gitu. Padahal Alfi teh teu keur manyun gitu. auranya jelek lah, nggak enak Sih, gitu ya. Jadi bawaannya teh rungsing, kasinggungan, baperan, PMS ngeri. Memang teman-teman Alfi teh pas ketemu teh emang pada bilangnya gitu. Terus terakhir teman Alfi main, kok kayak bukan kamu ya? Oh. Gitu. Kok segala lain mana sih? Gitu. Kok beda? Ngaji, bilang ngaji. Cerita si ular itu tuh kayak gimana? Kenapa? Cerita ularnya. Oh iya si ular itunya mah kita lihatnya ular hitam lahnya, ular hitam. Cuma yang pada saat itu nggak berani langsung ngambil tindakan Alfi langsung. Cuma Alfi nyuruh lagi lah, nyuruh orang untuk biar dia keluar gitu. Karena dia kondisinya kan masuk ke rumah gitu, masuk kantor. Gitu. Si ularnya itu diapain? Diusir aja atau dibunuh? Ditakwa. Tapi tapi kayaknya enggak deh kalau sampai mati mah. Ditakwa karena kan
mau nggak mau kalau dari atas mah digeprak kan, meren dijeduk, meren geger otak, meren. Tapi kalau dilihat dari secara lokasi sebenarnya nggak mungkin ya, misalnya ular kan datangnya biasanya dari misalnya rumput atau misalnya apa-apa gitu. Sebenarnya area situ kan nggak ada. Karena di area belakang pun kita tuh nempelnya rumah dengan rumah. Sebelahnya itu lapang yang notabene nggak ada lahan kosong, nggak ada istilahnya lahan kosong lah gitu ya, nggak ada. Kalau secara logis ya tuh makan nggak menutup kemungkinan ya, anu kita mau bisa wae ngendog di para gitu. Bener. Bisa sih kalau secara ini secara logisnya ya. Secara Tapi logisnya mah. ini mah intermezzo aja, keluar dari cerita pengalaman yang udah cerita ke saya, saudara saya sendiri sih, uak lah kalau bisa dibilang. Dia tuh udah ada kayak ceritanya, tiba-tiba ada ular di rumah, terus si uak itu tuh ngeblok ular sampai mati. Dan besok subuhnya tiba-tiba dia kena pecah pembuluh darah di otak, sampai koma berapa bulan. Entah ya, kalau saya sih dari dilihat dari medisnya gitu, kayak itu tuh dia tuh kayak ngebales apa yang pernah dilakuinnya tersebut. Jadi mana yang saya lakukan itu orang dicopot namanya. Kayak gitu. Ini pengalaman pribadi saya kalau masalah ular. Makanya sih ular itu dari hadis Nabi juga udah ada. Ular itu sebagai jamaah dari jin. Makanya kalau ada ular di rumah jangan sampai dibunuh sebenarnya. Tapi kita usir aja supaya dia keluar dari rumah. Atau kita ambil udah kita pindah. Bisa jadi jelmaan anak jin kan katanya. Kalau enggak selain jelmaan anak jin yang memang ada di situ, ada juga sebagai media itu yang mengirimi dari dukun untuk bikin usaha itu bangkrut, atau misalkan bikin suasana di dalam kantor itu ricuh, panas di dalamnya. Terus ada lagi cerita tentang ular juga ya. Pernah teman saya tiba-tiba dia sakit parah, terus dia konsultasi ke saya. Udah itu saya bentengin, cuman sekamarnya aja. Tiba-tiba entah dari mana ada ular masuk, pintu dibuka, tapi dia masuk. Semua orang di rumah itu lihat ular melewat kamar, tapi ularnya teh kegerapakan, sekarat lah, Kayak kepanasan ya. kepanasan, terus si kulitnya ngelotok, lupas pas. Aneh kan kalau misalkan dari logika ya, nggak mungkin dong tiba-tiba nggak ada apa-apa, kulitnya keluar sendiri terus dia sekarat gitu. Kalau nggak ada kiriman yang aneh dari ular tuh kayak gitu. Dan biasanya kalau yang ngirimnya berupa ular biasanya udah kuat banget. Bisa tuh yang punya usaha bisa aja. Kelihatannya ular-ular bunggelekan gitu, Iya. orang Berwujud gitu ya. ketinggali ku kabeh gitu. Ya kalau ular tuh pasti kayak gitu. Dan mungkin teman-teman juga kenapa Alfi yang kena sakitnya bukan yang mukulnya, maksudnya karena kan tanpa disadari atau tanpa disengaja. Kalau misalkan Alfi bilang enggak buat dipukul, mungkin yang itu cuma ngusir doang, karena kan mungkin Alfi yang nyuruh untuk jadi ular geprek lah ibaratnya. Iya benar. Kayak gitu. Kalau kita nemuin ular di rumah, walaupun itu ular biasa ya udah, jangan sampai dibunuh kalau ular. Kayak gitu sih. Efek. Tapi kalau yang saya lihat di sini tuh ular tersebut tuh kiriman untuk bikin suasana di kantor itu tuh riuh, panas, dibikin gak nyaman karena mungkin entah ada Persaingan. vendor lain yang merasa ini lebih bagus gitu, merasa tersaingi dan dia melakukan hal-hal pintas. Gitu akhirnya. Ya alhamdulillah bisa sembuh juga setelah 2 bulan, dan medis pun cuman lambung ya. Kalau lambung kan nggak mungkin Kita serius. berbulan-bulan, dan efeknya ya itu bangun tidur kayak yang capek padahal kan nggak ngapa-ngapain. Tangan kesemutan berat, rungsing mah gitu. Rudet ya. Rudet ya. Tangannya dia kena juga mungkin karena salah satu model dia kan Iya. tangan. Bisa jadi. Sasarannya mungkin gitu. Ya yang vitalnya. Tentu nggak jadi stroke. Iya.
Tapi kalau tangannya sampai akhirnya masih ini. gampang Ada. disuruh mah gitu. Tapi dari sesudah kejadian tersebut ada proses untuk penyembuhan atau gimana? Gak ada. Sempat cuma yang dari teh ini teh minta air doang. Jadi sembuhnya akhirnya agak segernya tuh dikasih air minum dari Ustadz lah ya, Pak Ustadz ya. Ya memang kalau dilihat itu ularnya ya kiriman. Salah satu mungkin saingan bisnis merasa terancam nih kerjaannya atau misalkan tokonya dia. Karena Alfi sendiri kan sekarang udah bikin baju ya. Cuma ini Oh, teh pertanyaan pertanyaannya bisnisnya. maksud dan tujuannya dia teh kemana? Karena kan di kantor Alfi ada beberapa juga. Ada. Ada WO, ada dekor, ada apa. banyak ya. Banyak lah gitu. Cuma entah arah tujuannya kemana. Cuma pada saat itu emang memanggihannya pas Kebetulan kita wanita-wanita. Ya arahnya itu bikin suasana di dalam itu tuh riuh, bikin pengennya pecah lah semuanya. Jadi masing-masing entah ini keluar ikut ke sini. Pokoknya intinya mengacaukan lah istilahnya. pengen mengacaukan suasana di dalam. Bukan tertuju untuk satu Seorang. tujuan gitu. Ini untuk semua. Cuman kebetulan AI nemu. Tapi memang kayaknya itu benar tujuan buat Eta ya. Karena setelah nggak lama itu teh ribut Ya. dan Alfi pun sempat kepikiran teh oh sini mundur ya dia teh. Nah, Nah, Iya, berhenti. Kepikiran gitu entahnya gimana entah berkesinambungan Ya. atau tidak cuma memang ada aku kenapa Alfi teh kepikiran kayaknya udah rek sorangan kan atau Ya. gabung gitu dan mereka pun memang ngobrol aku tuh sempat sana beberapa hari Sama. tempatnya jeung ieu tempatnya padahal itu tuh kita teh satu rumah gitu tempatnya sampai beberapa minggu setelah kejadian itu cuma kalau mereka mah karena mereka punya temen apa rukiah katanya temen mereka mah kalau Alfi mah ya karena nambruk teh juga tidak ikut-ikutan gitu. ya efek yang paling besarnya ya, kenanya ya ke Alfi, yaitu karena Alfi yang nyuruh mungkinnya untuk jadi ular geprek, kenanya langsung. Karena memang itu tujuannya itu dikirim untuk bikin suasana riuh di dalam itu, bikin gak nyaman. Ketemu pun mungkin ya sesama teman kerja ibaratnya, dulu kan ningali mana dalam hati. That's right gitu. jadi saya diadu domba lah dibikin Iya, malas malas gitu ya. gitu. Malas pokoknya. Ya. Meeting aja buat ngumpul biasanya seminggu 2 kali. Nyaris tidak ada sama sekali karena jadi kita tuh menggerutu di belakang. Ya, Setelah kejadian itu tuh. ya alhamdulillah bisa sembuh ya, nggak berkepanjangan. Dan semoga kedepannya hal-hal seperti itu dijauhkan dari kita ya. Kita harus tetap kuat iman juga. Jadi intinya mah kita harus punya pegangan. Ya pegangan kita ya ke Allah lah ya, bukan ke yang lain-lain. Dan iman kita pun harus tetap dijaga. Jangan sampai goyah dengan tergiur harta untuk sesaat. Ya Bob, ada mau tambahan dari Audi? Iya maksudnya walaupun di sekarang kan udah istilahnya 2021 gitu ya, tapi tetap aja kan maksudnya hal yang seperti itu tuh memang Eksis. tetap ada gitu. sampai Sampai kiamat pun kapan. pasti ada. Karena yang tadi saya bilang, karena kita hidup berdampingan dengan mereka. Sampai kapanpun kita itu pasti ada. Walaupun kita hidup di zaman digital ya sekarang, zaman modern, ya tetap ada gitu, gak akan hilang sampai kapanpun. Bahkan lebih puas mungkin ya. Iya ngeri sih memang gitu. Apalagi kan sekarang orang tuh banyak yang nutup-nutupin karena zaman modern. Gak mungkin lah dari udah modern kayak gini, enggak. Paribasa. Iya. Mual ayah. Iya makanya nah itu tadi maksudnya kan masa iya sih Hari gini hari ini maksudnya masih ada orang yang istilahnya melakukan hal-hal yang kayak begitu gitu kan. Justru tambah banyak sekarang tuh. Karena orang tuh udah zaman sekarang ya udah pendek pikir, pengennya hal duniawi Jalan pintas jalan gitu. pintas instan instan. Bodo amat. Iya. Dan tidak peduli resiko. resiko, dan bahkan orang yang menggunakan seperti itu justru dia yang bersuara paling kencang, wah tidak percaya dengan hal seperti itu. Padahal mungkin dibalik itu Ya. Justru dia sendiri yang ngelakuin pada kayak gitu. berkuar-kuar. Dari Bobby gimana Pak? Kalau dari saya sih apa ya, bukan ini mau opini saya gitu.
segala sesuatu yang unsurnya meminta bukan ke yang Allah bukan Subhanahu wa taala. Itu tuh apa ya? ada ini Enggak maksudnya Ya musyrik lah ibaratnya. ya syirik, musyrik dan menduakan juga Tuhan juga. Itu doa. Jadi harus gimana? Berdoa kepada Allah. Betul. banyak. Dari Andri gimana Andri? Dari saya mungkin ya yang tadi ya bilang jangan pernah sampai ngelakuin hal yang kayak gitu, apalagi kita ngasih sesajen walaupun itu hanya satu batang rokok gitu ya. Karena dari hal satu batang rokok itu bisa menyebar, bisa tambah gede dan itu bisa membuat energi mereka lebih kuat. Saling hidup, mereka ada tapi saling masing-masing, saling menjaga. Kita jangan menyinggung mereka dan mereka pun nggak akan menyinggung kita sebenarnya. Saling menghargai, Saling permisi. Dan intinya sih apa yang bilang tadi Bubi, banyak kita ibadah, minta tuh yang ke atas, ke Allah Subhanahu wa taala. Kayak gitu intinya sih, minta jangan, karena kalau minta ke mereka pasti ada timbal baliknya ke kita. Walaupun bukan hari itu yang timbal baliknya, tapi kedepannya pasti ada. Pasti itu. Dan mereka pun malah balik menuntut mungkin ya. Pasti itu. Jangka panjang pasti Continue. ada. Terus kalau yang nggak dikasih nanti imbasnya Iya. Kayak yang lain. buat kita atau mungkin buat Orang sekitar. bisa ya kan bukan buat si yang bersangkutan aja nanti imbas negatifnya. Kayak gitu. Karena apapun, apa yang kita tanam nanti apa yang kita tuai. Kita nanam keburukan ya buruk terus buatnya. Iya, betul. Nah, dari Alfi sendiri masih ada yang penasaran atau ada saran buat yang lain karena pengalaman Alfinya sendiri? Sejauh ini nggak ada sih itu mah. Alfi pribadi pun menyimpan cerita-cerita kayak gini, kita berusaha untuk tidak terlalu terbuka dengan cerita-cerita seperti ini. Gitu, karena kan takutnya kita nggak tahu respon dari orang itu seperti apa. Betul, ya. Apalagi kita ketemu sama orang itu tidak semuanya memahami hal-hal seperti ini. Iya, betul. Takutnya kan dikira halu, dikira Nah, betul. apa-apa gitu ya. Kalau misalnya untuk Alfi sendiri sih, untuk cerita-cerita kayak gini cukup dikip sendiri. Kalaupun misalkan memang ada yang tahu, hanya orang yang bersangkutan, seperti kayak kemarin orang-orang yang di kantor begitu. Kalau misalkan dari Alfi sendiri sih sarannya apapun itu sebelum melakukan aktivitas berdoa. Nah, itu aja weh. Itu aja weh. Itu aja weh. Dan kuncinya memang itu. Iya. Jangan lupa berdoa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.